sama bareng-bareng Pak Wowo dari Purwakarta ya. Saya juniornya Pak Wowo yang sudah senior. Mungkin saya nggak bisa berapi-api seperti Pak Wowo. Cuman yang saya ketahui ini perjalanan saya bersama-sama dengan tim di Purwakarta dalam merealisasikan perumahan ini cukup sampai di buku saja. Itu bukunya ada di fotokopi, diperbanyak bisa. Saya udah capek, lelah memperjuangkan anggota-anggota Purwakarta untuk PPP Purwakarta untuk memiliki rumah sederhana. Capek. Pak Saganda juga sempat saya telepon. Pak Saganda janjiin untuk nanti suatu itu ketemu. Ya saya di saat itu saya sudah capek dan nggak saya hubungi lagi. Jadi banyak sekali permasalahan yang saya temui di lapangan dan menimbulkan keprihatinan sangat amat mendalam. Saya sendiri tidak butuh rumah. Rumah saya banyak Pak, terus terang aja. Saya juga banyak tanah juga. Ya biarpun itu tidak dihitung. Tapi sangat tragis ketika seorang manusia kalah dengan seekor burung. Seekor ayam bisa bikin rumah sendiri. Habis itu rumah dibubarin nggak apa-apa bikin lagi. Ini mah orang kita kok bikin sekali aja rumah tidak bisa. Seumur hidup membuat satu rumah aja tidak bisa. Kalah sama ayam, kalah sama burung. Ini yang sangat pilu gitu ya, pilu sekali. Saya dari situ berangkat, dari semangat seperti itu, saya berangkat bersama-sama teman-teman Purwakarta. Kita menggedor PLN untuk fasilitas bagaimana memasang listrik yang murah. Kita menggedor PDAM, kita menggedor jam sostek. Semua banyak persyaratan ternyata. Jam sostek misalnya minta untuk nanti peserta yang mau ambil rumah harus punya masa kerja minimal 5 tahun. Ya 5 tahun lebih mah mungkin dia sudah punya tabungan, bisa bikin rumah kecil-kecilan. Ini yang setahun 2 tahun kan masih itu yang butuh tanah, itu yang butuh rumah. Artinya yang perlu dibantu. Jadi seharusnya nggak boleh ada batasan-batasan persyaratan-persyaratan seperti itu. 214,3 juta saja dengan 15 tahun cicilan, dengan asumsi 10% bunga, ketemunya itu 600.000 per bulan. Untuk buruh 1,2, 1,1 juta upahnya dia per bulan. Sisanya berapa untuk dimakan? Masalah-masalah yang diungkapkan tadi memang agak repot kalau kita ya itu tadi lah capek Pak ya, memperjuangkan menggedor PLN, menggedor PDAM, mendapatkan tanahnya ketemu dengan spekulan. Ya, jadi memang kalau kelompok pekerja ini hanya bekerja sendiri dan berupaya sendiri untuk mendapatkan semua sumber daya itu, memang kejeduk-kejeduk terus Pak. Ke bank itu dihadapkan dengan bunga tinggi, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi perlunya satu sistem penyediaan. Jadi kalau kita mempertanyakan kepada pemerintah ya berbagai sektor tadi, mengapa tidak ada perhatian? Ya karena memang pola pikirnya itu tidak ke arah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf Pak, saya mengalami kemacetan tadi mulai dari Pasar Cibinong, Pasar Cisalak, saya terkena hambatan semuanya. Jadi baru bisa hadir. Namun demikian sangat senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak, Ibu semuanya dari kalangan pekerja yang dari komunitasnya. Mohon maaf Pak juga tadi saya baru dapat informasi ini dari kantor semalam Pak. Jadi harus hadir malam ini, kebetulan saya juga ada di daerah. Sedianya Bapak Direktur kita yang akan hadir. Namun Bapak Direktur kita berhalangan juga dengan Kepala Biro dari kami Pak. Beliau ada hajatan perkawinan di Palembang. Maka beliau hari ini juga tidak bisa hadir, maka bersemalam saya ditugaskan. Namun demikian siapapun yang hadir hari ini kami mewakili Jam Sostek Pak. Saya tadi tertarik bahwa topiknya adalah bagaimana perumahan itu bagi pekerja, kira-kira gitu Pak ya. Sebagai ilustrasi saja bahwa Jam Sostek di sini memang ada. Selama ini mungkin Bapak mengenal banyak Jam Sostek tentang Jam Sostek, tapi jarang dan sedikit yang mengenal bahwa Jam Sostek punya CSR Pak. Yang disebut CSR di sini ada 2 macam CSR yang dikeluarkan Jam Sostek. Yang pertama bagi para pekerja dan satunya adalah bagi masyarakat umum. Kembali ke bagaimana pemukiman rakyat, bagaimana pemukiman bagi para pekerja. Mungkin dari Menpora sendiri sudah tadi ada dari Menpora ya. Sebetulnya di Menpora sudah ada yang disebut dengan lembaga keuangan sendiri yang memang khusus memberikan dana bantuan bagi
pemukiman pekerja. Jam sostek pun demikian. Jam sostek sudah cukup banyak Pak memberikan bantuan. Sifatnya bergulir. Tadi saya selesaikan saja bahwa dana DPKP tadi Pak, ada yang memiliki dua sifat. Yang pertama adalah bergulir, yang sifatnya pinjaman dengan bunga lunak. Yang satunya adalah hibah. Hibah ini bentuknya bisa diambil pula. Sudah ada 6 bank yang sudah bekerja sama dengan kita saat ini, yaitu Bukopin, Mandiri, Syariah Mandiri, BTN, BNI, Bank Bali, dan BPD yang saat ini sedang kita garap. Jam sostek mengeluarkan bunga yang relatif murah, 6% efektif atau kira-kira kalau simulasinya 3% tingkat anuitasnya barangkali ya. Nah, ini murah sekali Pak. Namun demikian, kalau cuma uang muka perumahan itu nggak akan jadi rumah. Maka untuk meningkatkan yang bekerja sama dengan bank, memang kadang-kadang bank ini punya bank komersil Pak. Kalau dipadu dengan bunga jam sostek, maka itu akan menjadi ringan Pak. Kira-kira ide filosofinya seperti itu Pak, kita melakukannya. Mungkin ada bank yang jauh lebih murah dalam konteks ini adalah Bukopin Pak. Karena Bukopin memiliki dana sharing 2 Pak, dari jam sostek sendiri dan dari Kementerian Perumahan, BU barangkali Pak sebutannya. 2 dana itu digabung jadi satu, sehingga Bukopin memberikan bunga yang cukup kompetitif dibandingkan dengan bank-bank lain. Nah, bagaimana cara memiliki perumahan itu sendiri? Bapak tidak susah sebenarnya kalau di perumahan, uang muka perumahan jam sostek Pak. Uang muka perumahan jam sostek terbagi dalam 3 kelompok yang saat ini sedang kita kembangkan. Untuk gaji 5 juta ke bawah, maka dia mendapatkan fasilitas 20 juta Pak, pinjaman uang muka perumahan dari jam sostek. 10 juta, 5 juta sampai dengan 10 juta itu mendapatkan fasilitas 30 juta. Lewat daripada itu bisa mendapatkan 50 juta. Jadi jam sostek cukup memberikan kesempatan kepada semua lapisan pekerja Pak, bukan saja menengah ke bawah, tapi juga yang menengah ke atas kita berikan. Selama ini mungkin yang dipikirkan atau banyak diprotes adalah kami yang dari yang gaji di atas 5 juta kok nggak bisa memiliki rumah lagi. Padahal belum tentu yang gaji di atas 5 juta sudah punya rumah. Karena kami pun sebagai pegawai jam sostek Pak menuntut Pak, kami juga peserta gitu loh Pak. Bahkan banyak dari kami yang belum pada punya rumah, cuma tidak bisa memanfaatkan fasilitas itu karena dipatok oleh gaji yang harus 5 juta ke bawah. Akhirnya ini kita buka Pak. Sampai dengan posisi 15 juta masih mendapat kesempatan untuk memiliki pinjaman uang muka perumahan. Artinya sampai saat ini jam sostek untuk perumahan kita hanya memberikan pinjaman uang muka perumahan Pak. Mekanisme bagaimana? Mekanisme jelas bekerja sama dengan bank, karena kita bukan lembaga keuangan. Itulah yang menjadi kesulitan jam sostek, tidak bisa mengelola secara langsung Pak. Banyak yang meminta jam sostek mengelola secara langsung. Tadi Pak itu minta, kenapa nggak langsung jam sostek mengelola? Karena kita dibatasi oleh aturan oleh Menteri Keuangan, karena kita bukan lembaga keuangan Pak. Jadi kita tidak boleh mengeluarkan aturan mengenai itu sendiri. Maka kita harus melakukan kerjasama dengan bank yang memang merupakan lembaga keuangan yang secara resmi, bisa menyalurkan perumahan, bisa memberikan kredit dan segala macam. Jam sostek tidak boleh mengeluarkan kredit Pak. Maka harus bekerja sama dengan lembaga perkreditan, salah satunya adalah bank itu sendiri. Supaya ringan kepada peserta, supaya sampai kepada tujuan, maka uang muka ini khusus bagi peserta. Maka peserta sangat dipermudah lagi. Yang peserta sudah 1 tahun aktif, perusahaan juga aktif bayar iurannya, tidak ada tunggakan, maka dia berhak mendapatkan uang muka perumahan. Tapi bukan uangnya Pak, harus dalam bentuk rumah. Karena tadi kan bagaimana memiliki rumah dengan harga yang murah, yang bisa memberikan fasilitas itu. Kalau aturannya saya yakin mungkin sebagian besar sudah tahu Pak ya, bahwa jam sostek adalah untuk 1 tahun saja. Untuk peserta 1 tahun sudah berhak Pak mengajukan uang muka perumahan, sepanjang perusahaannya pun aktif membayar iurannya dan tidak ada tunggakan, tidak ada permasalahan. Maka peserta pegawainya yang menjadi peserta wajib bisa mendapatkan pinjaman itu. Kalau untuk yang lainnya saya rasa nggak perlu dikupas Pak ya. Mungkin hanya bicara perumahan, kira-kira seperti itu Pak. Yang saya melakukan kerjasama dengan beberapa bank untuk memberikan fasilitas kredit. Jam sostek memberikan bunga kredit 6%, sifatnya efektif, sehingga kalau di-splitkan menjadi kita 3%.
Mungkin bank ada yang 8-10% gitu Pak. Kalau digabung menjadi satu, maka dia akan menjadi bunga yang lebih ringan Pak dibandingkan bunga non komersil. Nah, bedanya ada Bukopin Pak. Bukopin ini juga mengambil dana dari Menpora, yang disebut dana MBU Pak ya. MBU menggabung menjadi dana Jamsek, maka dia akan jauh lebih murah bunganya. Kalau saya tidak salah, Bukopin itu bunganya antara 7-8% Pak per tahunnya. Kalau Jamsek 3%, bunga MBU itu sekitar 6% kalau nggak salah Pak. Maka kalau digabung dia hanya sekitar 7-8% Pak bunga setahunnya. Itu sudah termasuk bukan uang muka lagi bicaranya Pak. Dari Jamsek yang uang muka, dari mereka itu bukan dari MBU itu bukan uang muka lagi Pak, tapi rumahnya. Jadi kredit menjadi satu perumahan. Kredit rumahannya Pak. Maka Bapak bisa hitung sendiri. Kalau komersil pasti dapatnya sekitar 15-16% kalau saya tidak salah gitu ya. Paling murah pun 12% setahu saya. Nah inilah kira-kira bentuk dari apa? Dari keinginan Jamstek dalam rangka mengembangkan dana peningkatan kesejahteraan pesertanya yang diambil dari sisa laba disisihkan untuk memang bagi para peserta. Saya kira saat ini Pak, kalau sekedar saya sudah begitu banyak tenaga kerja menikmati. Kalau saya data di saya ini sekitar 23.000 rumahan yang sudah dinikmati. Di luar nih rumah susun Pak. Kalau rumah susun memang beda ya. Kalau unit rumah kalau ribuan. Kalau rumah susun itu ada di Batam itu ada sekitar 11 Pak. Saat ini sedang dibangun juga 3 lagi. Dan memang khusus para pekerja. Sedangkan di Surabaya akan dibangun lagi satu kalau di Jawa Barat itu di Cikarang Pak, yang sekarang sedang renovasi, sudah berjalan, cuma mengalami kerusakan karena renovasi ulang. Kira-kira seperti itu. Mungkin lebih enak kalau diskusi Pak ya. Silakan Bapak bertanya, barangkali kalau memang saya bisa jawab, kalau tidak saya tulis, saya akan jawab secara tertulis nantinya. Saya kira gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bogor, Bapak dari Jamstek, juga Bapak Menteri Perumahan dari ITB. Tidak lupa pada sesepuh UB98, Bapak Sekjen Anggalan, Bapak Subianto, juga dari sekalian. Rasa hormat kami kepada eksekutif pemerintahan Kabupaten Bogor. Di sini sedikit saya perkenalkan diri saya Sukamto, kebetulan pengurus dari UB98. Kalau tidak salah, tema hari adalah seminar perumahan murah untuk pekerja atau buruh. Berbicara perumahan pekerja atau buruh identik dengan berbicara masalah perumahan bagi rakyat. Kalau tadi saya dengar kecermatin semua mengatakan tentang kendala-kendala dan kemungkinan-kemungkinan. Tapi tujuan seminar hari ini adalah tentunya harus ada titik poin, entry point yang kita ambil. Agar bagaimana kami secara organisasi BP98 Kabupaten Bogor yang melaksanakan seminar, pemerintah Kabupaten Bogor sebagai tempat berdirinya cabang BP98 Kabupaten Bogor akan menjadi pelopor, akan menjadi obor yang akan dilihat oleh seluruh nasional bahwa dari Kabupaten Bogor ini akan dimulai terwujudnya perumahan murah, tidak cuma untuk buruh tapi juga seluruh rakyat. Dari waktu ke waktu perkembangan kebijakan pemerintah cukup bagus. Terakhir ada peraturan Presiden Nomor 1 Kepres itu yang mengatur tentang bagaimana skema harga, skema kredit. Tapi ternyata belum memberikan solusi pada penyelesaian masalah perumahan rakyat, terutama bagi